Martang yang mahita. Mulai tema di pasahat rohanami tua dupamu ale Tuhan ala diramuti hodo hami dinasa ngulu nami. Terlumu bima ale Tuhan di bagasan partikian sadarion ima di hari Minggu sadarion ale Tuhan boy hami rap marpungu jala marsaur di bagas joro nabadiaon dinalau memuji pasangap guarmu nabadiai jala nuain nung ngarade behami ruas ni huriam dinalaho tumangihon hatami sian buku nabadia alani saidongani mahami jala palabu rohanang pikiran nami asa bui hami mangatusi hatami jala bui mai dihanguluh kami di tonga-tonga ni ngulu nami suang songoni pe ale Tuhan naposom napasahato baritam barita nauli sai parbisuki ma ale Tuhan asa anggiat boy marhite bisuk nasiako pasahaton baritam barita nauli tonga-tonga ni ruas ni huriami di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus sami martangiang amin. Horas madihita saluhuna amanginang. Ya, selamat hari Minggu ate. Ya, sadarion Ima di Minggu 2 Trinitatis 11 Juni 2020 tangi honot tama hatani debata natar surat di buku 2 Musa bindu 10 sia ayat sada sahatu ayat 8 hujahahuma tuhita saluhuna manginang dinggam mahita payudi utosa 2 Musa 10 sia ayat sada sahatu ayat 8 Parhubasun di Israel macalu pahit di debata patolu bulaton dung ruar hala Israel siat tanu Misir di ari nasasadai saha manasida tuhalongonan Sinai ai borha do nasida sian rapidim gabe saha nasida tuhalongonan Sinai laus marsaro nasida di halongonani disido marsaro Israel todong ni duluki dunginak kok masih Musa tumobok debata jadi di Jehovah matu ibana siat duluki nin nama songonom madohonommu tu pinopar ni si Jakob paguawum tuhala Israel nunga di idahamu nahubaheni tuhala Misir nahubuani hamu hira di atas ni habung ni pidong raja wali pasahat tamu tu au ope molo ditangi hokamu soharaku jala diradoti hamu padan nahubaheni jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso aigo dia udo liak portibion majadi harajau malim-malim mahamu diau jala bangso nabadia ima akahata sidohonommu tuhala Israel jadi Roma si Musa dijauh ma akasituan ni bangsoi jala diatur hot tujolo nasida sude akahata odeng akan atinonahon ni Jehovah tu ibana jadi sahata masadok bangsoi mangalusi akadilok nasida ma saluhuna pinabuan ni Jehovah bahenon nami ma jadi mula masih Musa mabuan akahata ni bangsoi tu Jehovah ido sahana amanginang jadi macela situturo di bagasan Minggu sadarion inabui hita rap marpungu di bagas joro ni Tuhani lama muji pasangan warna nabadia jala di bagasan Minggu sadariona manginang bakuli kita marhiti hata ni debata napkin namadok di 2 Musa 10 sia aisada sahatu ayat 8 jala dibahim tema di jamita ima setia memulahon hata di debata kalau di bahasa Indonesia dikatakan
setia melakukan firman Tuhan. Dan mendengar naik di bagasan oleh Tuhan Yesus Kristus, molo didok setia melakukan firman Tuhan, tentu ikut jolo taboto do ahado lapatan namolo didok setia. Apa yang dimaksudkan dengan kesetiaan? Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa setia itu berarti berpegang teguh pada janji, pendirian dan sebagainya. Atau bisa juga dikatakan patuh, taat, dan tetap dan teguh hati. Bisa teguh hati dalam persahabatan, dalam hubungan, dalam relasi dan sebagainya. Jadi molodidok berpegang teguh, taat dan setia, tentu sudehi ta lomo dorohatta molo adong hasatiau di tonga-tonga ni uluni jolma. Semua kita pasti menyukai kalau kesetiaan itu ada dalam kehidupan manusia. Baik ketika ada orang yang setia kepada kita, kita pasti ingin seperti itu. Jala molo pemuse hita pe sebaliknya molo naing setia hita tuhalak tentu lomo dorohatta. Tapi sekali pada kenyataannya mengingat manusia itu gagal menjadi orang yang setia. Baik kepada apa yang sudah dikatakannya, yang dijanjikannya, ataupun kepada orang yang sudah ia jalin relasi atau hubungan. Jadi jok dojolma dang boy mangulahon hasetiaon. Itu jolma do piamanginang. Alai buha manusia kalau didok setia mangulahon hatali debata. Jala temani jamita sadariona manginang dipakulingi kita belajar dari kisah bangsa Israel ketika mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tano nang niwarihon di debata tutonga-tonga ni bangsoi jala dung 3 bulan songon nadidok nakid di ayak sadaya manginang di pasah debatama hatana tutonga-tonga ni bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun menuju tanah perjanjian. Damang dainang perlu do molo tapa husor-husor di ayat sadana kingani di dok patolu bulat to dung luar hara Israel siat tano Mesir jala idok debata muse songonom madohonom mutu binopar ni si Jakob pabuau mutu hala Israel di ayat topati di dok nunya di dalammu nah ini Tuhan Mesir. Di sini dikatakan bahwa bangsa Israel sendiri telah melihat bagaimana Allah mendukung mereka untuk keluar dari orang Mesir. Ahado harwana masa manginang ubahen nadidok bahwa kamu telah melihat apa yang telah kulakukan ninna. Kita ketahui bahwa bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Molo tajaha manginang di Kilna Perjolo di buku 2 Musaon di patorang do di si songo dia nama satu tonga-tonga ni ngulu ni bangsa Israel. Mereka ditindas oleh bangsa Mesir dan mereka diperbudak untuk membangun Mesir, bahkan bangsa Mesir berniat untuk membunuh keturunan mereka supaya mereka jangan bertambah banyak. Jadi itu merupakan penindasan yang sangat pahit yang dirasakan oleh bangsa Israel. Dan karena kepahitan yang mereka rasakan, penindasan yang mereka rasakan, mengeluh manasidatu debata. Mereka mengeluh kepada Tuhan dan berseru-seru karena perbudakan itu. Di Keluaran 2, di 2 Musa 2 ayat 21-25 di dok, mereka minta tolong sehingga pertolongan mereka itu sampai kepada Allah. Dan Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Di nama luar nasida di mata menginang dia lusi debatado angguk nasidai jala di parwahot debata diingok debata padanna tuk akka
Opu ni Israel imat songon tu si Abram, tu Isa doho tu si Jakob. Ditongos debatama manginang si Musa lahu paluahon bangso Israel sia tangan ni halak Misir. Jala molo taparrohahon manginang bagaimana cara Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir sangat luar biasa dan menakjubkan. Dinaro si Musa mengadop Raja Firaun dang pitor di lehon asalau bangso Isya tonga-tonga ni bangso Mesir. Mereka tidak rela kalau Israel sampai meninggalkan tanah Mesir, karena tidak ada lagi nanti akan menjadi budak mereka, dan tidak ada lagi nanti yang akan membangun bagaimana bangsa mereka harus dibangun. Ubah ini doa semakin Firaun mengeraskan hatinya dan menolak untuk membebaskan Israel. Alayah mamingnang Allah tidak tinggal diam atas penderitaan yang terjadi kepada kehidupan bangsa Israel. Holallau paluahu bangso naiya manginang di parode batado Tuhan mendatangkan tulah kepada bangsa Mesir. Kalau di bangsa Mesir adong do namasa 10 tulah ate damang dainang. Nah perjolo itu air menjadi darah. Itu dikisahkan dalam Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Ketika air menjadi darah, maka tidak ada lagi sebenarnya yang bisa diharapkan supaya melanjutkan kehidupan. Allah nguluni jolma begitu tergantung kepada air. Sehingga ketika air menjadi darah, bagaimana mereka kemudian bisa minum? Itu sudah sesuatu yang sangat menyesakkan sebenarnya. Alai tong dope dipajogal si Firaun, si Parao, rohana, damang doho dainang. Jadi di parode batama muse ima tulah yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Alai songon nong diturpuk ni bibel tai, Firaun masih saja terus mengeraskan hatinya. Jadi di parode batama muse amanginang tulah yang ke-10, yakni kematian anak sulung. Di Keluaran 12 ayat 29 sampai 51. Jadi mate masude akapinopar ni halak Mesir, bahkan dari keturunan orang yang paling miskin sampai orang yang paling kaya sekalipun mereka meninggal dalam waktu 1 malam. Inilah cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu luar biasa manginang. Dakyado peadong masa songoni, air menjadi darah, kemudian kehilangan anak sulung, kematian dalam waktu 1 malam. Sejago-jagonya orang membunuh dalam waktu 1 malam, membunuh keturunan yang sangat banyak, itu sangat tidak mungkin, mustahil sebenarnya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan demi melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Jadi dung kaluar nasida manginang siat tanu Mesir, mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Lagi-lagi Firaun mengeraskan hatinya. Kemudian Firaun mengejar mereka sampai kepada Laut Teberau. Dan itu dikisahkan dalam Keluaran 14 ayat 17. Jadi tabayakum marupania manginang nga mentok behi tadi ujung di laut, danga dong be dalan. Laut tu dia kita lari, boy do be di lubba. Dan mereka sudah di belakang dengan pasukannya lengkap, persenjataan alat perang mengejar bangsa Israel. Danga dong be sebenarnya dalan, buntu. Tapi amanginang, ketika tidak ada jalan lain, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi di Palua de Batado bangsa Israel dengan membelah air laut memberikan jalan bagi bangsa Israel. Seperti yang dituliskan dalam 2 Musa 14 ayat 15 1 ayat 30 sada. Ala namasa di tonga-tonga ninggolu ni bangsa Israel gabi mabiar manasida maradoko de bata amanginang. Jala di pasah nasida doa kaede puji-pujian. Di sude namasa di tonga-tonga ninggolu ni bangsoi tu de bata. Songon na didok di Keluaran 15 ayat sada 1 ayat 20 sada.
Baru kemudian ditorus nasida ma perdalananna amanginang laho manopot tano nang niwarihon di debata tunasida. Dan dalam peristiwa itu pun Tuhan tetap berjalan bersama dengan mereka, menyertai perjalanan kehidupan mereka. Ujuna mauas nasida amanginang di lehor debatado mata ni mual laho inumon di bangsoi. Ujuna male nasida di lehor debatado si panganon laho panganon di bangsoi amanginang. Dan ketika mereka menghadapi peperangan, Tuhan juga berperang atas nama bangsa Israel dan menyelamatkan kehidupan mereka. Itulah karya Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan Israel amanginang. Ido bahenna di debata di ayat napaupatoni nunga di idahamu nahubaheni tuhala Misir ninna. Bahwa memang yang dilakukan oleh Tuhan itu kepada bangsa Israel sangat luar biasa. Ubahenna ido amanginang roh hatani debata madok songoni. Siat turpukona manginang boy do tapersiajari na perjolo dikatakan dari poin ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku ninna debata. Molo di bahasa Batak di dok amanginang molo ditangihok kamu suaraku jala diradoti hamu pada nahubahini jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso ninna debata. Ini merupakan pesan yang sangat menarik amanginang, karena soalnya di ayat na perjolo bahwa tulu bulan depe nasida dung luar sian tanah Mesir. Kalau 3 bulan tentu saja ingatan masih segar atas apa yang terjadi kepada kehidupan bangsa itu amanginang. Jala molo sesuatu berita yang sangat viral, sesuatu yang dilakukan secara mustahil dan ajaib, itu akan terus diingat dan dikenang dan menjadi topik pembicaraan. Ba molo songon akka berita-berita na viral rupanya manginang di bangsota si saunarion, bahkan 2 bulan 3 bulan taingok dope songon dia masa di tonga-tonga ni mulutta. Apalagi lah yang dilakukan oleh Tuhan begitu heran, begitu ajaib menyelamatkan bangsa Israel. Jadi Allah mengatakan kepada Israel bahwa sudah kamu lihat nunga bedi berek kamu nahubaheni tu tonga-tonga ni bangsa Israel ni namanginang. Itu menandakan bahwa peristiwa yang dirasakan oleh bangsa Israel bersama dengan Allah itu bukan sesuatu yang dikarang-karang, bukan sesuatu cerita fiktif, bukan sinetron, bukan drama, bukan. Tapi mereka sendiri sudah merasakan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan di bahe-bahe jolma rupanya manginang ceritai nama satu tonga-tonga ni ngulu nasida. Alania manginang ketika peristiwa itu kita lihat, kita rasakan, kita menjadi bagian dari peristiwa itu, maka tentu kita akan ingat dan mengetahui bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan manusia. Pola do didok muse amanginang dinahubuani hamu hira di atas ni habung ni pidong Raja Wali ninna bagaikan di atas sayap Raja Wali. Itu menandakan betapa besar karya Allah kepada bangsa Israel. Molo pidong Raja Wali, burung Raja Wali itu kalau dalam kasta pelajaran biologi ada itu biasanya mengenang siklus makanan. Burung Raja Wali ini adalah kasta yang paling tinggi. Burung Raja Wali menyimbolkan kekuatan dan keperkasaan mengenang. Tidak seperti burung-burung lainnya. Kalau burung yang biasa dia hanya terbang dalam beberapa ketinggian, tapi burung Raja Wali bisa tinggi. Dan kalau dia ingin menerkam musuhnya, dia bisa menohok begitu tajam ke bawah untuk memangsa musuhnya. Itulah amanginang. Jadi ini menandakan bahwa pertolongan tangan Tuhan kepada bangsa Israel itu begitu kuat amanginang. Bahkan bisa jadi kita katakan Allah juga turut serta memukul persoalan-persoalan, menyelesaikan persoalan-persoalan, menyelesaikan musuh-musuh yang dihadapi oleh bangsa Israel. Jadi
boy dotong dohonota bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Dakya istilahnya molo songon halak batak madok golom ria-ria, tapi memang begitu teguh dan begitu kokoh amanginang. Jadi dang muse dina dipalua debata bangsa Israel sia tonga-tonga ni tangan ni halak Misir amanginang, bukan serta-merta menuntut mereka, tapi Allah sudah lebih dahulu mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka amanginang. Ketika misalnya kita bayangkan ada seseorang yang datang kepada kita dang tata darupani jala didok tuhita ikos songono do bahenomu songonon ninna hape dang adong pabehenan na tuhita olo do marungut-unguti tati amanginang. Tapi Allah sudah melakukan karya yang ajaib kepada bangsa itu, sehingga Allah menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai bangsa kepunyaan Tuhan amanginang. Didok debata tu bangsa Israel imana nidok nanakin molo ditangi hok kamu suaraku jala diradoti hamu padaku nahubahini jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso nina disi amanginang. Di sini dikatakan jika, maka. Ini hal yang sangat menarik amanginang. Ala didok debatado molo songonon gabi songonom ma. Ketika itu kita bisa simpulkan simpelnya di situ amanginang. Molo diulah kamu hatani debata gabi hasian ni debata mahamu. Ido simpelna. Nani dok ni ayat 51 ayat 6 amanginang. Firman Tuhan itu yang disampaikan oleh Allah ketika kamu melakukan seperti ini maka kamu akan seperti ini. Itulah yang menjadi pegangan bagi bangsa Israel bagaimana mereka harus hidup sebagai bangsa Allah. Ini menandakan bahwa memang amanginang dalam suatu hubungan memang perlu ada komitmen. Bukan hanya dalam hubungan manusia, tapi juga bagaimana manusia memiliki hubungan relasi dengan Allah juga harus punya komitmen amanginang. Bangsa yang telah diselamatkan oleh Tuhan harus punya komitmen dengan Tuhan amanginang. Unang dorupani nunga dipalua debatana sida dibuan nasida merdalan dau siatano parhorsihan siatano Misir hape lomo-lomo nasida mengulahon nadi rohana dang adong aturan namangi huton lomoni rohani debata unang songoni sasitong namanginang. Kalau sederhananya begini amanginang, molo di namanguluk kita ada seorang yang sudah kita begitu kasihi dan kita karena kasih kita kepadanya melakukan segala sesuatu yang begitu baik kepadanya amanginang. Tapi dia tidak punya komitmen kepada kita, tetua cik dorohat tadi amanginang. Dalam berumah tangga juga dalam persahabatan ngatabahin na dinggat tuibana ngatabahin pangurupiota tuibana alai dia tidak punya komitmen dengan kita bahkan seolah-olah menganggap apa yang kita lakukan kepada dia itu tidak ada dipersuada acik do tahilala. Jadi songoni do tong nama sa manginang molo dipakilalah debata kalau bangsa Israel itu sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan sudah berbuat begitu baik kepada bangsa Israel, tapi mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan marah amanginang. Alai dang nanaing fokus nadisi amanginang, tapi Tuhan mengatakan di sini bahwa jika kamu melakukan firman-Ku, molo diulah kamu nahupatik koni, gabe hasiaku mahamu. Menjadi kesayanganku, harta kesayanganku. Molo di hata batak, mace bagas do didok amanginang, gabi hasian nin nate. Hasian jok do didok aka halak namardongan, sada bawa tuburu-buru, alai sasitong na dakolan namardongan. Tapi semua orang yang hidup punya kekasih, punya orang yang dikasihi. Jadi molo didok hasian amanginang, hasian ni debata di son dikatakan kalau memang kamu benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan itu. Jadi boy do gabi persejaran od dihita manginang
bahwa di sini dikatakan harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika dikatakan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dang boy marmiam-miam, harus serius, harus fokus. Layaknya bagaimana kita berhadapan langsung dengan Tuhan ketika Tuhan ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada kita, manginang. Ketika dikatakan harus dengan sungguh-sungguh puasa, kenapa kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, manginang? Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi macai argado sasitongna manginang molo hita mananginangi atau kita mendengar. Karena apa, manginang? Ketika kita mendengar, dari mendengarlah kita tahu sesuatu, kita belajar sesuatu. Baru ketika kita sudah mengetahui, kita mempelajarinya, baru pebui taulahon. Molo sota bege doa manginang, dang taboto aha nani do ni hata ni debata, jaladang boy ta persiajari. Lumu apalagi mengulahon kan? Jadi ketika dikatakan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, memang mendengarkan firman Tuhan itu sungguh sangat penting, manginang. Karena dari situlah tahu kita apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi molo taibarat to muse molo songon kita di zaman nuengon nunga godang jolma molo adong nama katai dang di begeate ngalalap alanina mar HP nomor handphone dang diparduli hobe dongan nama katai dang dihargai. Jadi sama halnya ketika Allah berfirman kepada manusia tapi tidak didengarkan, pasti Tuhan akan marah, manginang. Jadi itu menjadi pengingat juga bagi kita bahwa memang kita sekarang harus sudah mulai untuk merendahkan diri, harus mau mendengar. Jadi ketika kita mau mendengar, molo makatai zolma, kita akan bisa menangkap apa pesan yang diberikannya kepada kita. Baru kita bisa melakukannya. Apalagi molo di namar keluarga rupani, molarong sadana tua-tua dang dibege anak nama katai bemuru matong dah ai boha mga sian namenek di pagodang-godang HP makatai na tua-tua dang dibege kan acik doroa, begitu sangat sakit sebenarnya. Jadi itu mengajarkan kepada kita bahwa mendengar itu sangat penting. Dari mendengar kita jadi belajar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pegang. Ido ubahen na didok molo di tangihon hamu nahupatik koni jala didok disomse diradoti molo didok mangaradoti ya manginang, berarti menata bagaimana juga dia harus supaya tahu ini kemana ido molo mangaradoti. Jadi hatani debatan nanyon di dia maulah honokon, hatani debatan nanyon di dia maulah honokku. Jadi ketika kita mengaradoti hatani debata, maka itu bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, menjadi dasar bagi kita untuk melakukan segala sesuatu aktivitas maupun kegiatan kita berdasarkan firman Tuhan, manginang. Jadi yang menjadi hiburan bagi kita, manginang, kabar baiknya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan berpegang teguh pada perjanjiannya, maka kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan, menjadi hasiat, menjadi kesukaan. Jadi sejenak manginang urimang-rimangi rupani ado ulaning utungna molo istilahna, apakah yang menjadi keuntungan bagi Tuhan dan manusia dalam perjanjian ini, dalam perjanjian yang diikat ini. Kalau berbicara keuntungan, manginang, ketika misalnya ada dua belah pihak, ketiga belah pihak misalnya yang menjalin sebuah relasi, menjalin sebuah perjanjian, pasti kedua-duanya harus diuntungkan kan? Jadi pihak pertama untungnya ini, pihak kedua untungnya ini. Tapi bagaimana ketika manusia menjalin relasi dengan Allah? Apa untungnya bagi manusia? Apa untungnya bagi Tuhan? Molo tarimang-rimang yang manginang ba molo dijolma rupani babui do tadok songon hatani turbuh tahun, bagi manusia ya untungnya manusia itu akan menjadi harta kesayangan Tuhan.
manusia itu juga akan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Hasian di debata. Alai molo di debata mautung na manginang. Tapi kira mazo dari ketika Allah menyatakan seperti ini, apakah untungnya bagi Tuhan? Apakah Allah itu harus dipuji oleh manusia sehingga ia menjadi Allah yang mulia? Daung. Apakah Allah itu membutuhkan manusia? Daung. Allah itu maha kuasa dan maha mulia sehingga sebenarnya dang pola peta puji bana nunga luar biasa. Allah itu sudah maha kuasa dan maha mulia. Jadi di sini diingatkan menginang dang debata narikot di jolma. Alai jolma do narikot di debata. Jadi ini menjadi pengingat bagi kita menginang kalau dalam kehidupan ini bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Jadi molorope hita rupani dia ka punguan pertangyangan, parmingguan, dang alana rikot hita di Tuhan idam. Alai hita do narikot adong Tuhan di tonga-tonga ni parngulota. Itu yang harus kita pegang dari perjanjian antara Allah dengan manusia amanginang. Dan Allah pun melakukan perjanjian antara Allah dengan manusia dang Allah asagabe terkurung manusia menjadi terkungkung hidup dalam aturan-aturan supaya terikat, bukan amanginang. Tapi ketika Allah mengadakan perjanjian songonom mabahen ninna tujolma di lehon patikna holan lau tu hading ganun ni jolma itu demi kebaikan manusia itu sendiri. Jadi Allah membuat perjanjian itu tujuannya untuk manusianya amanginang, bukan kita. Bukan kepada Tuhan. Tujuannya untuk kita semua, bukan kepada Tuhan. Jadi ketika Israel dikatakan melakukan firman Allah, maka mereka akan menjadi harta kesayangan, menjadi hasian. Molo tapa husor-husor amanginang, apalagi hubungan ni halak batak namar keluarga, molo adong sadana tua-tua, pasti do holong rohana di anak-anak, dia kaburuna. Jala holong rohana dia ka anak-anak do di boruna, ala na ditubuhon, di pagodang-godang, sian namene sahatuna magodang. Dan ketika dikatakan mengasihi anaknya, maka segala sesuatu yang dibutuhkan demi kebaikan anak itu akan diberikan. Baik itu makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan demi kebaikan si anak yang dikasihi oleh orang tua. Bahkan sebenarnya walau terkesan agak membeda-bedakan amanginang, tapi ya itulah kenyataannya. Molo adong rupani lo bisian sada yanakon, ada 2 atau 3, ada 4. Pasti do adong na lo biholong rohani na tua-tuai di sada yanakon. Pasti do yang manginang. Ada misalnya 4 orang anaknya, pasti ada anak yang paling dikasihi. Kenapa? Kenapa dia lebih dikasihi? Karena si anak itu dikasihi karena menjadi kesukaan bagi orang tuanya. Ala saidioloi do akahata do hopo dan ina tua-tuana gabe dihaolongi na tua-tuana maibana. Dan dia juga selalu melakukan hal yang baik di mata orang tuanya. Maka dia menjadi anak kesukaan. Dan berbeda halnya ketika ada seorang anak natakang jugul. Maka tayo pinatutuan adang ibigi baru hidup di podai rupani ngitor lao marmeang ngitor lao berdelani mergajang pat molo di halak batak di dok. Jadi molo misalnya Roma anak natakangon oma bajo songono diawinna romu sena sedenai bamaul dole anon nina tua-tua itu anak natakangon dah tu anak na burjon na saya mangului podai na tua-tuana badi lemma. Songoni do nang debata di tonga-tonga ni parnguluan niak kajolmai amanginang. Ketika ada orang yang begitu tekun mengikut mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari, gabe anak hasiam harta kesayangan Tuhan dari antara bangsa-bangsa, itu yang dimaksudkan di situ amanginang. Sarupa do molo songon molo hita halak batak dominan petani do be di huta na manuaneme jala molo emeon adong do namarisi bernas padinya
Ada juga emena hola kulit na lapung mo guarna. Ikut di basisi do akal lapungi. Sian emena bagaki. Asa unang berengon hera saguni gok HP gudangan lapung. Tapi ketika padi itu bernas dia akan disukai, ala yang golapung nei dibolok kodo amanginang. Songoni do nang hita di tonga-tonga ni parngulota namar debata. Jadi tahpa husor-husor musia manginang molo didok harta kesayangan, kita ibaratkanlah kita punya sebuah benda yang begitu kita sukai. Ada misalnya pahyata, dari berbagai pakaian yang ada di lemari kita pasti ada satu yang paling kita sukai. Dari cincin atau kalung yang kita miliki lebih dari satu atau dua, ada satu atau dua yang kita sukai, harta kesayangan. Apalagi kalau limited edition, apalagi kalau ketika kita menggapai sesuatu yang kita punya itu punya cerita di balik penggapaian kita atau harta itu amanginang. Molo argado harta hita pasti akan kita rawat, kita jaga asal nang sega. Jadi debata besongoni do amanginang. Ketika kita melakukan firman Tuhan dan kita menjadi harta kesayangan Tuhan, gak biasian nih debata totu nasa narikot ikop patupaun nih debata ma di tonga-tonga nih nguluta amanginang. Itu yang menjadi janji Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita juga. Yang menjadi pertanyaan bagi kita manginang, tapa husor-husor rupani di bagasar rohatta tentang siapakah yang menghargai kita. Molo tapi kiri isedo na menghargai diri kita ini. Siapakah yang menghargai kita? Apakah kita sendiri atau orang lain atau orang tua kita? Boy matalus di bagasar rohatta. Alai ketika kita mengatakan bahwa diri kita sendiri menyayangi diri kita, kadang salah juga. Kadang ketika kita mengatakan kita menyayangi diri kita, dang tutu. Karena seringnya kita rupanya membuat hal yang tanpa kita sadari menggerogoti kesehatan tubuh kita. Seringnya kita melakukan sesuatu yang membuat tanpa kita sadari lasrohatta mengulaun HP gabi acit donarotu pamatangta. Kalau kita katakan orang lain menghargai kita, enggak juga. Kadang justru orang lain yang menginjak-injak harga diri kita manginang. Jadi enggak ada yang menghargai diri kita sebenarnya selain daripada Tuhan itu sendiri manginang. Holat debatado na menghargai kita. Hanya di hadapan Tuhanlah kita berharga manginang. Gak ada yang menghargai kita sebagaimana Tuhan menghargai kita sendiri. Karena kita makhluk ciptaan Tuhan yang begitu mulia. Jadi dari sini kita belajar menginang bahwa ada banyak janji sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka mau mendengarkan firman Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yang terakhir Tuhan berkata, kalau kamu berpegang teguh kepada firman-Ku katanya, kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Molo didok kerajaan imam, harajaun malim-malim ninna di bahasa Batak. Molo malim, ima nagabe hasahatan ni hata ni debata, napasahaton hata ni debata, tuak kabangsona. Sarupa songon si Musa. Melalui imamlah Allah menyampaikan firman-Nya, menyampaikan perjanjiannya kepada bangsanya. Jadi ketika dikatakan seperti itu, molodidok gabe harajau malim mahita manginang, maka melalui kita Allah akan bekerja banyak. Supaya apa manginang? Supaya kita bisa menunjukkan karya Allah kepada orang lain, menunjukkan betapa berharganya manusia di hadapan Allah kepada manusia yang lain manginang. Jadi kita menjadi pengantara Allah dengan bangsa yang lain, dengan manusia yang lain juga, yang membawa kabar keselamatan yang dari Allah kepada bangsa yang lain. Jadi molo gabe siulahun hatani debatahi ta manginang, gabe sian hita ma botoon ni debat botoon nya kajolma
siapa Allah. Kemudian ini menjadi kesimpulannya bahwa Allah memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang kedua manginang, dari perikop khotbah ini kita belajar bahwa segala yang difirmankan oleh Tuhan akan kami lakukan. Itu komitmen bangsa Israel di ayat 7 dan ayat 8. Jadi bangsa Israel berkomitmen mereka akan melakukan firman Tuhan. Jadi ini menjadi pengingat bagi kita manginang bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus membangun komitmen kepada Tuhan. Dan komitmen satu-satunya adalah melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berulang kali sudah dikatakan juga bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Melakukan firman Tuhan berarti kita menyayangi diri kita sendiri sebagaimana sudah dikatakan tadi manginang. Molo songonita patupa gawe argama hita di adopan ni debata. Baru manginang di ayat napasiahon bahwa Allah akan berfirman kepada Musa dengan awan yang tebal. Supaya apa? Supaya Israel dengan pendengaran mereka sendiri, mereka mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa firman Tuhan itu, janji Tuhan itu bukan yang dikarang-karang, tapi mereka sendiri mendengarkannya. Jadi marhiteona manginang boy dotong tapa husor-husor tarimang rimanya, bahwa kita pun sebenarnya manginang dalam hidup ini, kalau kita renung-renungkan, sudah kita rasakan, sudah kita alami berbagai banyak hal bersama dengan Tuhan. Bahkan hal ajaib pasti pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah berada dalam suatu masalah, macai pojot pikirata, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi secara tiba-tiba, secara ajaib Tuhan menolong kita, menunjukkan jalan. Beginilah kamu menyelesaikan masalahmu, Ninna Debata. Mungkin bisa juga begitu amanginang. Sama seperti bangsa Israel ini amanginang. Dari firman Tuhan ini amanginang kita belajar agar kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika dikatakan bangsa Israel hidup dalam padang gurun, mungkin kita juga saat ini sebenarnya secara analogi bisa kita katakan sedang hidup dalam padang gurun. Kalau bangsa Israel hidup dalam padang gurun, mereka menghadapi berbagai persoalan, bahaya, haus, kelaparan, dan yang lainnya manginang, yang membuat mereka ragu dan kurang percaya. Padahal mereka sudah menyaksikan karya penyelamatan Tuhan. Mungkin dalam hidup kita juga kita begitu manginang. Tanpa kita sadari mungkin kita sekarang ini sedang berada dalam padang gurun, menghadapi begitu banyak persoalan di dalam kehidupan kita yang membuat kita haus, lapar, dan seolah-olah tidak ada harapan atas masalah yang kita hadapi. Tapi percayalah manginang, sebagaimana Tuhan secara ajaib menyelamatkan bangsa Israel, Ia juga mampu untuk menyelamatkan kita dari berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin amanginang kita sedang berada dalam suasana yang mentok, seolah-olah tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan kehidupan. Seperti bangsa Israel yang dikejar oleh Firaun dan pasukannya dan mentok nunga di Juluibe laut Teberau, tidak ada lagi jalan keluar. Sementara di belakang musuh sudah mengejar kita secara terus-menerus, seolah-olah tidak ada lagi harapan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Bahkan jalan yang berbatu, jalan bahaya sekalipun, jalan yang buntu sekalipun, bisa dibuat Tuhan menjadi jalan bagi kita untuk melepaskan kita dari berbagai persoalan yang kita hadapi, seperti bangsa Israel melewati laut Teberau amanginang. Kemudian yang kedua, na perlu sasitong na manginang ikon
tapasaha do dirita tu debata. Ketika menghadapi seperti yang dikatakan tadi, kita mungkin sedang berada dalam padang gurun, yang perlu kita lakukan hanya kita berseru seperti yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Mangalu-alu hita tu debata. Ketika bangsa Israel berada dalam penderitaan dan penindasan di Mesir, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan melepaskan mereka. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 3 manginang. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Jadi percayalah manginang, bahwa Tuhan itu mampu menolong kita, asalkan kita jangan bersandar kepada kekuatan dan pengertian kita sendiri. Yang ketiga manginang, kita kembali diingatkan seperti tema khotbah kita pada hari ini. Setialah melakukan firman Tuhan. Satia mahita mangulahon hatani debata. Songon nadidok nakin molo satia hita mangulahon hatani debata, maka kita akan menjadi hasian ni debata. Kekasih Tuhan menjadi harta kekayaan Tuhan. Apuna ni debata. Jadi molo apuna ni debata hita patu paun ni debata ma nasa narikot di tonga-tonga ni ngulutta. Karena itu jangan khawatir manginang, hanya perlu yang kita lakukan adalah setia kepada firman Tuhan, maka dia akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita manginang dalam hidup ini, dalam melakukan firman Tuhan, dalam melakukan menjadi setia kepada firman Tuhan itu tentu godang do tantangan. Salah satunya mungkin bisa kita renungkan, kenapa orang bisa tidak setia? Mungkin karena berbagai lain hal. Nah, kenapa orang juga bisa tidak setia kepada firman Tuhan? Karena dia menghadapi banyak tantangan yang dihadapi. Ibarat padang gurun tadi manginang. Berbagai persoalan sewaktu-waktu bisa menggoda kita agar kita menyimpang dari kesetiaan kita melakukan firman Tuhan. Sama seperti ketika di padang gurun misalnya, kita merasakan kehausan, kelaparan, dan hujan tidak kunjung turun, air juga tidak kunjung ketemu. Kita pasti akan mencari jalan pintas sebenarnya. Tapi itu tidak dimaui oleh Tuhan manginang. Ketika dalam persoalan yang begitu sulit sekalipun, kita diingatkan untuk setia kepada firman Tuhan. Songon hatani debatau manginang di bidu 10 sia do di pasahat. Setelah 3 bulan mereka keluar dari tanah Mesir, itu menandakan bahwa di awal-awal kan mereka akan menjalani banyak lagi tantangan ke depannya. Tapi di situ disampaikan firman Tuhan. Artinya Tuhan sudah tahu bahwa ke depannya akan banyak tantangan yang mereka hadapi. Tapi dalam keadaan suka, duka, keadaan senang maupun sulit manginang, Tuhan mengingatkan bahwa kita harus setia melakukan firman-Nya. Jalapos marohat manginang. Dan napa sobuan ni debata hita, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Ia akan selalu menyertai kita dan menolong kita, asalkan kita setia melakukan firman-Nya. Amin. Saat tangamu ma tutu ale Tuhan nasa ngulu nami jala di pasatami ma direnami toropamu asa homa na patuguhon haporsian nami asa buhi hami satia mangulahon hata ni debata di tonga-tonga ni ngulu nami jala dinaung hutangihon hami hatami ale Tuhan na mangajari hami asa satia mangulahon hata ni debata tetu godang do nagabi si pangabati na mangela-ela hami asa unang hami mangihuton hata ni debata di tonga-tonga ni ngulu nami alani mangido hami Tuhan pergugoy mahami mangulahon hatami asa anggiat boy hami mangulahosa di tonga-tonga ni ngulu nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus sami martangiang. Amin.